Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, SMK dalam peraturan terbaru menuliskan bahwa pemerintah pusat tidak menetapkan angka yang mutlak, tetapi ada fleksibilitas. Perubahan ini dilakukan setelah mempelajari berbagai isu tentang PPDB pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, pemerintah pusat menyarankan agar melibatkan sekolah swasta dengan alasan jumlah sekolah negeri di jenjang SMP dan SMA masih minim. Bahkan, 60% sekolah diselenggarakan oleh masyarakat. Jadi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua yang sangat semangat mempush anaknya untuk mendapatkan angka yang baik, untuk mendapatkan prestasi yang baik, inilah menjadi kesempatan untuk mereka untuk mencapai sekolah yang mereka inginkan. Tetapi tetap 70% itu mengikuti 3 kriteria, yaitu minimum zonasi adalah 50%, jalur afirmasi minimal 15%, afirmasi adalah pemegang kartu Indonesia Pintar, bapak-bapak dan ibu-ibu ya, itu maksudnya afirmasi, dan tentunya jalur perpindahan itu 5%. Nah sisanya berarti sampai dengan 30% itu jalur prestasi. Ini suatu kompromi di antara aspirasi kita untuk mencapai pemerataan, tapi juga aspirasi orang tua yang ingin anaknya yang berprestasi bisa mendapatkan choice atau pilihan di mana sekolah yang dia inginkan. Ya. PPDB jalur zonasi yang diatur dalam Permendikbud yang baru bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Selain itu, menurut Nadiem Makarim, pendidikan yang bermutu adalah hak setiap anak Indonesia yang harus dipenuhi pemerintah dan harus merata. Namun pemerataan itu sendiri tidak cukup hanya melalui zonasi, melainkan dampak dari pemerataan kuantitas dan kualitas guru. Konsep Merdeka Belajar merupakan upaya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dalam menyejahterakan, memudahkan, dan memberikan kemerdekaan bagi guru maupun siswa. Salah satu kemudahan yang diberikan kepada guru se-Indonesia ialah penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebelumnya para guru diharuskan untuk membuat format RPP secara kaku dengan komponen yang banyak, hingga menghabiskan banyak waktu guru. Namun kini, dengan berkonsepkan Merdeka Belajar, para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Yang tadinya RPP ada 13 komponen yang begitu padat dan menjadi beban yang begitu berat bagi guru-guru, kita akan merubahnya menjadi format yang jauh lebih sederhana. Cukup 1 halaman saja untuk RPP. Penyederhanaan RPP ini tentu juga membuat para guru merasa lega dan senang. Karena dengan penyederhanaan RPP, beban mereka terasa berkurang dan dapat meluangkan banyak waktu dengan muridnya. Ini sangat-sangat baik karena mengurangi beban guru. Guru pasti akan tersenyum bahagia karena tinggal 1 lembar dari 20 sampai 30 lembar dalam, apalagi kalau lengkap dengan yang 13 ketentuan mulai dari persen dan sebagainya. Yang kedua juga dari sisi biaya. Ini tentu guru juga akan berhemat biaya. Yang ketiga, tentu guru memiliki inovasi, memiliki banyak waktu untuk berinovasi dan berinteraksi dengan peserta didik. RPP ini memang selama ini menjadi beban bagi guru karena habis waktunya untuk administrasi yang stable sampai 3 cm sampai 5 cm, tetapi tidak ada efektif dan produktifnya. Maka kita mengapresiasi karena cukup 1 lembar itu lebih membuat guru akan lebih fokus menyiapkan diri untuk proses belajar mengajar, dan RPP tersebut akan menjadi guru akan tersistematis dalam pencapaian target tujuan pembelajaran. Dengan kebijakan Merdeka Belajar, membuat RPP menjadi jauh lebih sederhana. RPP cukup dengan 1 halaman yang terdiri atas 3 komponen inti. Pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, kegiatan pembelajaran. Dan ketiga, asesmen atau penilaian. Penyederhanaan RPP ini dilakukan dengan efisien dan efektif,
sehingga para guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Ya, nanti akan diberikan berbagai macam contoh-contoh RPP yang cuma 1 halaman saja sudah cukup. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu, yang penting mengenai RPP itu bukan hanya penulisannya. Sebenarnya esensinya RPP atau lesson plan adalah proses refleksi daripada guru itu. Pada saat dia menulis suatu RPP, dia laksanakan di kelas besoknya, dia kembali kepada RPP itu untuk melakukan refleksi. Dia melihat, tercapai nggak apa yang saya maksudkan? Dari situlah pembelajaran terjadi, bukan dengan nulis 10 halaman sekedar buat administrasi. Lebih lanjut dikatakan Nadiem, para guru harus memahami betul esensi dari pembuatan RPP agar tidak menjadi beban yang terlalu berat. Guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan kurikulum 2013, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dilakukan dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Berorientasi pada murid berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar seluruh murid di kelas. Guru juga dapat melakukan modifikasi pada format RPP yang sudah dibuat, dengan tujuan pembelajaran yang ditulis merujuk kepada kurikulum dan kebutuhan belajar murid.